Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan dan akses internet di seluruh pelosok Indonesia. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menghadirkan satelit Satria 1 yang direncanakan akan diluncurkan pada tanggal 17 Juni 2023. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh seperti apa manfaat dan juga kelebihan dari Satria 1 ini, kita akan berdialog dalam program Juru Bicara bersama Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik Pak Dirjen, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana perbedaan dari satelit Satria 1 ini dengan sebelumnya, kita akan bahas dulu di awal Pak Dirjen. Sebenarnya tujuan atau apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Satria 1 ini Pak Dirjen? Ya, jadi kalau kita lihat wilayah geografis Indonesia ini kan sangat luas. Ya, kemudian dengan medan yang berbeda-beda begitu, ada laut, bukit, gunung, pantai. Nah, untuk menghubungkannya, maka kita tidak cukup bila hanya menggunakan satu jenis teknologi untuk menghubungkan masyarakat lewat jaringan telekomunikasi atau internet. Karena itu, kita harus menyiapkan infrastruktur teknologi berbagai atau beberapa jenis. Dan dalam konteks ini kita paling tidak menggunakan 3 jenis teknologi telekomunikasi. Yang pertama adalah fiber optik, yang kedua BTS, yang ketiga satelit gitu. Nah, fiber optik ini biasanya kita pakai untuk memenuhi bandwidth di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta lokasi-lokasi layanan publik, dan tidak selamanya visible bagi negara kepulauan seperti Indonesia, terutama dari aspek teknis, waktu, dan biaya. Belum lagi masalah keamanan, dalam arti fiber optik yang kita gelar misalnya di bawah laut itu terancam oleh bencana, misalnya gempa bawah laut. Pernah beberapa tahun lalu fiber optik kita yang menghubungkan Papua itu putus karena gempa bawah laut. Ya, karena itu kita kemudian harus menggunakan teknologi lain. Ya, kemudian kita menggunakan teknologi BTS juga. Nah, BTS ini bisa menjangkau daerah-daerah remote. Ya, di daerah yang biasa kita sebut 3T tadi dengan risiko yang lebih kecil. Ya, tetapi bukan berarti tanpa kelemahan juga. Ya, seperti di Papua, ya kita ini menghadapi tantangan dalam konteks memasang BTS dilihat dari sisi geografis. Dan kemudian yang kedua dilihat juga dari sisi keamanan, karena di Papua masih ada gangguan keamanan, seperti baru-baru ini 4 petugas atau pekerja yang akan yang menjajaki pembangunan BTS di sana itu kan disandra. Tahun lalu bahkan 8 orang pekerja BTS itu dibunuh begitu oleh ya katakanlah OPM begitu. Nah, karena itu kita mesti menggunakan teknologi lainnya, yakni satelit, ya lewat angkasa. Ya lewat angkasa, karena dia lewat angkasa, ya dia jangkauannya lebih luas, kemudian daya tahannya pun relatif baik. Biasanya satelit itu ya bisa beroperasi selama 15 tahun, ya selama 15 tahun. Nah, nanti kemudian bisa kita perbarui lagi atau kita membuat yang baru begitu. Nah, dia dengan dari angkasa maka kan dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, ya daerah-daerah terisolasi dengan biaya yang lebih murah. Ya, memasang fiber optik itu biayanya mahal sebetulnya, apalagi kalau harus ditaruh di bawah laut, ya memerlukan penyelam, biaya perawatannya juga mahal begitu. Nah, satelit
ya ini lebih terjangkau lah begitu harganya ya. Dan mekanisme pembiayaannya juga bisa kita lakukan dalam istilahnya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU begitu. Nah, dengan bertambahnya lokasi dan kapasitas kebutuhan penyediaan akses internet, maka satelit fungsi pemerintah dapat memberikan dukungan ya layanan broadband ya untuk memberikan layanan yang lebih luas, terutama untuk akses telekomunikasi di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau ya dengan teknologi lainnya. Kira-kira begitu, Mona. Baik, satelit Satria 1 ini memang dirancang pemerintah untuk bisa memberikan layanan hingga ke seluruh pelosok di Indonesia. Dan dari segi pembiayaan sendiri, seperti yang Bapak sampaikan tadi, lebih efisien begitu ya Pak Dirjen. Baik Pak Dirjen, Ya. kita akan lanjutkan, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.